Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan praktikum kimia dengan judul perbedaan pH pada beberapa zat. Di sini saya mempunyai larutan aqueous dan 3 indikator alami, yaitu kol ungu, bunga teleng, dan kunyit. Pertama-tama saya akan mengukur menggunakan pH meter. Kemudian mencampurkan indikator kol ungu. Lalu bunga teleng. Kemudian kunyit. Kemudian kita ukur menggunakan pH meter. Adalah larutan aqueous yang sudah diteteskan dengan ketiga indikator alami, yaitu kol ungu, bunga teleng, dan kunyit. Kemudian ini adalah larutan aqueous yang sudah diteteskan dengan indikator alami, yaitu kunyit, memiliki warna oranye kekuning-kuningan yang pekat. Kemudian di sini ada larutan aqueous yang diteteskan dengan bunga teleng dan memiliki warna biru muda. Lalu ada larutan aqueous yang telah diteteskan dengan kol ungu, memiliki warna ungu muda. Kemudian dari pH-nya sendiri di sini terlihat tidak memiliki perbedaan pH, yaitu pH tetap sama dengan pH 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arneta Kelarva dari kelas 12 IPA 1. Di sini akan melakukan praktikum kimia yang berjudul perubahan pH pada beberapa zat. Di sini saya mempunyai larutan air gula dan beberapa indikator alami. Yang pertama ada kol ungu, yang kedua ada bunga teleng, dan yang ketiga ada kunyit. Pertama-tama saya akan mengukur pH dari larutan air gula. Selanjutnya saya akan memasukkan indikator alami ke dalam larutan air gula. Yang pertama adalah kol ungu. Selanjutnya adalah bunga teleng.
terakhir adalah masukkan kunyit. Setelah itu kita ukur pH dari tiap larutan air gula yang sudah dicampur dengan indikator alami. Ini adalah larutan air gula yang sudah diberi indikator alami. Yang pertama ada larutan air gula dengan kunyit yang berwarna orange pekat. Selanjutnya air gula dengan bunga telang yang berwarna biru muda. Yang terakhir air gula dengan kol ungu yang berwarna ungu terang, tidak pekat. Dan ini adalah pH-nya. pH-nya menunjukkan pH yang sama, itu pH 7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Farezi dari 12 IPA 1 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul praktikum pengujian perbedaan pH pada beberapa zat akan melaksanakan praktikum kami. Nah, di sini saya akan menguji perbedaan pH pada air jeruk dengan menggunakan kol ungu, bunga teleng, dan kunyit. Mari kita laksanakan. Di sini sudah ada kertas pH di tangan saya. Sebelum memasukkan ketiga indikator ini, saya ingin mencoba dulu air jeruk yang belum dimasukkan ke dalam apapun. Ini. Setelah itu sekarang coba kol ungu. Lalu bunga teleng. Dan yang terakhir kunyit. Setelah itu saya akan mengukur satu-satu. Beginilah tampilan dari air jeruk yang sudah diteteskan oleh ketiga indikator alami, yaitu kol ungu, bunga teleng, dan kunyit. Bisa dilihat dari ketiganya, yang memiliki warna perubahan paling signifikan adalah yang ditetesi dengan kol ungu. Hal ini menunjukkan bahwa kol ungu ini adalah indikator terbaik daripada ketiganya untuk air jeruk. Nah, untuk pengukuran pH sendiri, ini adalah sebelum
dimasukkan ke indikator alami manapun, dan ini adalah sesudah ketiga ini. Bisa dilihat tidak mengalami perubahan apapun, dan semuanya sama-sama memiliki pH 6. Dan itu saja untuk air jeruk. Nama saya Muhammad Mifdal Arafi dari kelas 12 IPA 1 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan praktikum perbedaan pH pada zat yang berbeda. Saya akan melakukan pada larutan cuka dengan indikator alami zat kol ungu, zat bunga teleng, dan kunyit. Yang pertama, saya akan mengukur pH cuka sebelum diberi indikator alami. Kemudian teteskan kol ungu pada larutan cuka. Selanjutnya teteskan bunga teleng. Dan yang terakhir, teteskan kunyit. Selanjutnya, saya akan mengukur pH cuka yang telah diteteskan indikator alami. Ini adalah larutan cuka yang telah diteteskan kol ungu, bunga telang, dan kunyit. Bisa dilihat perubahan yang paling signifikan adalah kol ungu berubah menjadi warna pink pekat, bunga telang berubah menjadi pink muda, dan kunyit berwarna kuning. Dan pH-nya di sini tidak berubah dan memiliki pH yang sama, yaitu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rastiawan dari kelompok 3 dengan judul praktikum pengujian perbedaan pH pada beberapa zat akan melaksanakan percobaan. Di sini saya akan menguji perbedaan pH pada air garam menggunakan 3 indikator alami, yaitu kol ungu, bunga teleng, dan kunyit. Di sini telah terdapat air garam dan kol ungu. Pertama-tama kita akan menghitung pH air garam menggunakan kertas pH. Lalu kita campurkan larutan kol ungu ke dalam air garam. Warnanya berubah seperti ini. Ini adalah perubahan warna yang terjadi pada cairan air garam setelah dicampurkan oleh larutan kol ungu. Sekarang kita akan mencoba menghitung pH air garam yang sudah dicampur dengan kol ungu menggunakan kertas pH. Ini warna kertas pH yang dimasukkan ke dalam air garam yang sudah dicampurkan dengan kol ungu. Ini warna kertas pH yang dimasukkan ke dalam air garam tanpa dicampurkan apa-apa. Yang kedua, di sini ada air garam dan larutan dari bunga teleng yang akan langsung kita teteskan. Ini perubahan warnanya jadi seperti ini. Ini kertas pH awal air garam murni. Lalu kita akan mengukur air garam setelah dicampurkan dengan bunga teleng menggunakan kertas pH. Jadi seperti ini warnanya.
Lalu di sini yang terakhir ada air garam dan larutan air kunyit. Ini masih ada kertas pH air garam murni, dan langsung saja kita teteskan beberapa sendok kunyit ke air garam. Warnanya berubah jadi seperti ini. Dan langsung kita masukkan kertas pH untuk diukur berapa pH-nya. Ini hasilnya setelah dicampur dengan kunyit. Ini sebelumnya. Ini adalah hasil kertas pH dari pencampuran air, garam, dan 3 indikator alami, yaitu kol ungu, bunga teleng, dan kunyit. Pada kertas pH ditunjukkan bahwa semua hasil pH-nya sama, yaitu pH 7. Sekian hasil percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Salasaputra dari kelas 12 IPA 1 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum perbedaan pH pada beberapa zat. Di sini saya akan menggunakan air sabun untuk larutannya, dan saya akan menggunakan indikator alami kol ungu, bunga telang, dan kunyit. Pertama-tama kita mengukur pH terlebih dahulu pada air sabun. Dengan cara ditiupkan saja, lalu taruh di sini hasil akhirnya. Langkah kedua yaitu kita masukkan zat kol ungu ke dalam larutan air sabun. Ini kita bersihkan. Selanjutnya masukkan zat bunga telang ke dalam larutan air sabun. Dan terakhir masukkan zat kunyit dalam larutan air sabun. Lalu sikat. Dapat kita lihat perbedaan warna yang dihasilkan di ketiga larutan ini setelah ditambahkan oleh ketiga zat tersebut. Pada air sabun terlihat lebih kehijauan, dan terhadap air sabun yang ditambahkan dengan kol ungu terlihat seperti kehijauan. Lalu jika ditambahkan dengan bunga telang, dia akan berubah menjadi lebih putih, dan jika ditambahkan dengan kunyit maka dia akan menjadi lebih keorenan. Maka saja kita akan mengetes menggunakan pH meter. Dapat kita lihat perubahan warna yang dihasilkan jika menggunakan indikator alami kol ungu. Maka larutannya akan sedikit ke biru kehijauan. Lalu selanjutnya, warna yang dihasilkan menggunakan indikator alami bunga telang akan menghasilkan warna putih atau sama seperti yang sebelumnya. Lalu jika menggunakan kunyit, maka warnanya akan dihasilkan warna kuning. Dan jika saya hitung menggunakan pH meter, maka hasil yang dihasilkan dari ketiga ini dengan sebelum dimasukkan dengan indikator alami, hasilnya sama, yaitu pH 8. Kesimpulan praktikum kelompok kami adalah bahwa cuka dan air jeruk memiliki sifat asam,
Hal ini ditunjukkan oleh pengukur pH universal yang menunjukkan pH cuka itu 1 dan pH air jeruk itu 6. Sedangkan untuk Aquades, air gula dan air garam memiliki pH 7. Hal ini juga ditunjukkan oleh pengukur pH universal. Faktor lain yang menyebabkan Aquades, air gula dan air garam ini 7 karena pada ketiga zat tersebut ketika dituangkan atau diteteskan indikator alami, mereka tidak memiliki perubahan warna yang signifikan seperti pada cuka, air jeruk, dan air sabun. Warna yang dihasilkan oleh Aquades, air garam, dan air gula ini cenderung mirip dengan warna yang dihasilkan oleh indikator alami. Dan untuk air sabun sendiri memiliki pH 8 dan bersifat basah. Untuk perbandingan ketiga indikator yaitu kol ungu, bunga telang, dan kunyit, indikator yang paling baik adalah kol ungu. Hal ini disebabkan oleh kol ungu memiliki warna varian yang jelas dan bervariasi. Kita ambil contoh dari yang paling jelas adalah cuka. Cuka memiliki pH 1 yang berarti asam. Cuka ini ketika diteteskan kol ungu memiliki warna merah yang sangat jelas. Sedangkan untuk bunga telang hanya pink terang dan untuk kunyit hanya dengan kuning terang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.